Halo, Assalamualaikum. Hai semuanya, anak-anak Solih dan Solihah, kelas 6, siswa SD Bina Bangsa Sejahtera. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yuk kita semangat lagi belajar. Kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 2 dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Kita akan belajar KD.8 dan 4.8, yaitu menentukan kalimat utama dan kata kunci dalam teks non-fiksi. Yang pertama harus kalian pahami adalah apakah teks non-fiksi itu? Teks non-fiksi merupakan teks yang ditulis berdasarkan data atau kenyataan yang ada. Informasi dari teks non-fiksi tersebut dapat kita perkirakan dengan cara mengetahui kata kunci yang terdapat pada judulnya. Contoh bagaimana menemukan kata kunci dalam judul teks dapat kalian temukan dan baca dalam Bupena 6C halaman 9. Yuk kalian buka. Di situ tertera sebuah judul teks, yaitu kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah. Nah, kira-kira apa saja sih kata kunci pada judul teks tersebut? Kita bisa lihat bahwa kata kuncinya ada kewajiban, mengisi kemerdekaan, dan lingkungan rumah. Setelah kita menemukan kata kunci yang terdapat pada judul teks, kita juga dapat memperkirakan isi teks tersebut. Contohnya, menjelaskan tentang kewajiban atau contoh-contoh kewajiban. Bisa juga teks tersebut berisikan tentang manfaat melakukan kewajiban. Yuk kita lanjutkan dengan materi yang lain. Kita akan belajar sekarang menentukan kalimat utama dalam teks non-fiksi. Kalimat utama merupakan kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Kalimat utama memudahkan kita mengetahui inti dari sebuah teks. Gagasan utama merupakan pokok pikiran setiap paragraf, sedangkan kalimat utama berisi inti informasi dalam suatu paragraf. Gagasan utama biasanya terdapat dalam kalimat utama. Agar lebih jelas lagi, kalian perhatikan video sebagai berikut ya. Mencari ide pokok. Sebelum kalian mencari ide pokok, ada hal yang perlu kalian ketahui tentang struktur pembentuk paragraf. Jadi, bagian terkecil dari paragraf adalah kata. Contohnya, bulan, bintang, atau planet, seperti itu ya. Lanjutnya adalah frasa atau gabungan dari beberapa kata. Contohnya, tadi kan kata itu bulan. Nah, frasanya contohnya bulan purnama atau teriknya matahari dan sebagainya. Setelah frasa adalah kalimat. Kalimat ini dapat terbentuk lewat SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Contohnya, pada malam hari ini bulan purnama bersinar dengan terang. Dan akhirnya adalah paragraf, yaitu kumpulan dari beberapa kalimat, sehingga membentuk paragraf. Jenis paragraf dapat dibedakan berdasarkan posisi kalimat utamanya. Yang pertama contohnya adalah deduktif. Paragraf deduktif diawali dengan kalimat umum, lalu dilanjutkan dengan kalimat-kalimat khusus, sehingga kalimat utamanya yaitu pada kalimat umumnya di awal paragraf. Yang kedua induktif, yaitu kebalikan dari deduktif, di mana paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat khusus, lalu ditutup dengan kalimat umum. Dan yang ketiga adalah campuran, di mana paragraf dimulai dengan kalimat umum dan diakhiri dengan kesimpulan. Jadi bisa dibilang ada dua kalimat utamanya. Yuk kita lihat tentang gambaran di mana letak ide pokok dari suatu paragraf. Di sini ada paragraf,
Dan jika ada kalimat utama di depan, di awal paragraf, kita sebut deduktif. Sedangkan jika ada kalimat utamanya di belakang paragraf, kita sebut sebagai paragraf induktif. Nah, di kalimat utama ini terdapat ide pokok. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa ide pokok ada di kalimat utama, sehingga kita harus menentukan dulu kalimat utamanya yang mana dalam suatu paragraf. Yuk kita masuk contoh saja. Di sini Ibu menyiapkan satu artikel tentang tanaman jagung. Jagung merupakan salah satu tanaman pangan yang terpenting selain gandum dan padi. Kalau kalian perhatikan dengan baik, ini adalah paragraf deduktif. Karena di awal kalimat merupakan kalimat umum yang menyatakan bahwa jagung merupakan salah satu tanaman pangan dunia yang terpenting selain gandum dan padi. Nah, ini kalimat umumnya. Lalu dijelaskan lagi bahwa jagung itu sumber karbohidrat. Dijelaskan bahwa di Indonesia ada daerah-daerah yang menggunakan jagung sebagai pangan pokok. Lalu dijelaskan juga beberapa hal selanjutnya. Di paragraf ini, jagung termasuk tanaman yang bijinya berkeping tunggal atau monokotil. Nah, di akhirnya ditutup dengan kesimpulan. Begitulah ciri-ciri tanaman jagung yang dapat diamati. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa ini adalah kalimat induktif. Karena dijelaskan oleh kalimat-kalimat khusus, jagung itu berkeping berapa, tingginya berapa, jenis daunnya seperti apa. Setelah itu ditutup dengan kalimat, begitulah ciri-ciri tanaman jagung yang dapat diamati. Selanjutnya, coba kalian baca sejenak. Ya, betul, ini juga adalah kalimat deduktif karena dijelaskan secara umum bahwa jagung dapat melakukan perkembangbiakan secara generatif karena memiliki bunga jantan dan bunga betina. Lalu dijelaskan secara khusus ada bunga jantannya seperti apa, serbuk sarinya, lalu apa itu tongkol tumbuhan, lalu dijelaskan juga tentang bunga betinanya, dan seterusnya. Dan dua paragraf terakhir, coba kalian baca secara cepat. Ya, betul, ini juga dibuka dengan kalimat umum di awal ya. Berarti ini deduktif. Jagung memiliki banyak manfaat. Dijelaskan ada vitamin A, B, E, juga mengandung serat, lalu dapat mencegah penyakit, dan seterusnya. Dan di paragraf ini juga dibuka dengan kalimat umum yang berarti dia adalah paragraf deduktif. Bahwa banyak negara yang menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Dijelaskan di kalimat-kalimat berikutnya siapa saja negaranya, dan dijelaskan juga bahwa Indonesia juga salah satu negara yang menduduki peringkat pertama penghasil jagung. Nah, ini adalah reviewnya ya. Kita lihat contohnya di kalimat utama paragraf pertama. Dikatakan di sini bahwa ide pokok itu merupakan bagian dari kalimat utama. Nah, ini kalimat utamanya. Jadi kita ambil ide pokoknya yaitu jagung merupakan tanaman pangan dunia. Kita ambil hanya sebagian. Jagung dapat melakukan perkembangbiakan generatif karena jagung memiliki bunga jantan dan bunga betina. Dapat kita ambil saja ide pokoknya yaitu jagung dapat melakukan perkembangbiakan generatif. Bagaimana? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Sekian dulu pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Ingat selalu pesan ibu ya, selalu jalankan protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ingat untuk tetap semangat belajar ya, karena Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, juga orang-orang yang berilmu di antara kita semua. Pastinya kita mau dong jadi orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat dan tetap sehat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.